Shalom, selamat pagi. Sungguh menjadi sebuah sukacita bagi kita sekalian bahwa pagi ini kita boleh berjumpa melalui program Renungan Harian Toraya edisi Kamis 9 Mei 2024. Bahwa hari ini kita rayakan sebagai hari sukacita, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16. Kita akan membaca mulai dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam sukacita hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus meneguhkan iman kami untuk menyatakan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Terpujilah Kristus. Tema kita hari ini diteguhkan dengan tanda-tanda. Di pamatoto ulendui tanda kali kalian. Saudara-saudara yang kekasih, Injil Markus berakhir dengan kisah kebangkitan Yesus dan penampakan diri sebelum Ia mengutus murid-muridnya dengan satu amanat agung untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Seperti yang kita baca di ayatnya yang ke-15. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudara, pengutusan itu disertai dengan penegasan mengenai perjanjian baru atau perjanjian terakhir, bahwa bagi yang percaya akan diselamatkan, seperti yang kita baca dalam ayatnya yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pengutusan itu juga diteguhkan dengan jaminan bahwa tanda-tanda akan menyertai pemberitaan mereka. Demikian yang terjadi, bahwa pemberitaan murid-murid Yesus disertai dengan tanda-tanda, seperti dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-20. Dalam ayat 18, beberapa dari tanda-tanda yang dimaksud itu disebutkan, seperti memegang ular, minum racun namun mereka tidak celaka, mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama bersukacita untuk hal ini. Tanda-tanda yang menyertai mereka dalam memberitakan Injil adalah kuasa
Tuhan. Tanda-tanda yang berupa mujizat memang jarang dicatat. Namun dapat kita ketahui bahwa darah para martir pun dimengerti sebagai tanda, bahkan disebut sebagai benih gereja. Saudara-saudara yang kekasih, keberanian dan kerelaan berkorban demi kebenaran adalah suatu yang tidak biasa dan hanya dimungkinkan oleh kasih Allah. Pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas yang berpusat pada Tuhan juga dapat dihayati sebagai bagian dari tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Injil di masa sekarang. Saudara-saudara, pemberitaan Injil yang kita lakukan, yang disertai tanda-tanda dari Tuhan, dapat kita mengerti dalam hidup dan kerja yang mencerminkan bahwa kita sungguh adalah utusan yang telah dan sedang menikmati Injil itu. Pengajar yang berwibawa adalah dia yang menghidupi pengajarannya. Pengajar yang hanya pandai berbicara akan diragukan. Ibarat guru olahraga, ia tidak mungkin mengajar berenang kalau ia sendiri tidak bisa berenang. Bahkan seorang petani yang menikmati dan memberitakan Injil secara utuh akan sangat berwibawa dan efektif jika keteladanannya dalam bertani berdampak positif bagi sekitarnya, bagi segala makhluk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam memberitakan Injil, firman Tuhan saat ini menjadi sebuah penegasan bagi kita sekalian bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk terus memberitakan Injil. Bahkan ia akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang akan menyertainya, yang semuanya bermuara pada kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Terpujilah Kristus. Amin. Selamat beribadah, selamat bersukacita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami boleh mendengarkannya di dalam sukacita. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada segala makhluk. Dan kami pun mendapat janji Tuhan meneguhkan pemberitaan firman Tuhan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.